Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi walladhina tabauhu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini dengan limpahan hidayah serta taufiknya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh, dan kita bisa lakukan secara berjamaah. Selanjutnya kita masih punya waktu untuk menunggu waktu syuruk, dan kita adakan mudzakarah, saling mengingatkan. Semoga seluruh rangkaian amal-amal saleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai bentuk kesyukuran terbaik, dan Allah berikan catatan nilai pahalanya. Amin Allahumma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baru saja kita melewati tanggal 27 Rajab, yang di dalam kajian sejarah menjadi salah satu hari dari sekian hari yang lain yang dianggap dan tercatat sebagai hari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu kita merasa perlu untuk kembali mengungkap tentang peristiwa ini dengan maksud untuk mengambil pelajaran darinya, supaya kisah ini memberikan penguatan kepada kita dalam rangka menjaga keimanan kita kepada Allah, melahirkan ketundukan kita kepada aturan agama Allah, sehingga hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan ini berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita ketahui bahwa tidak ada cerita yang terjadi di masa lalu dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, kecuali pasti di dalamnya ada hikmah dan pelajaran penting bagi kehidupan kita. Karena itu para ulama menyatakan wajar kalau Al-Qur'an itu sepertiganya berisi tentang kisah.
Apalagi kita umat terakhir. Sebelum kita sudah banyak umat-umat yang lebih dulu menjalani kehidupan di muka bumi. Sudah banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Dan harusnya kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jangan sampai kita masih uji coba, bisa berhasil, bisa gagal, padahal sudah pernah ada orang yang melakukan uji coba. Kita mengambil pelajaran saja dari apa yang sudah terjadi di muka bumi, sehingga kita tidak mengalami kegagalan di dalam menjalani kehidupan. Karena kisah Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita merasa perlu untuk mengkajinya, untuk mengetahuinya, untuk mengambil catatan-catatan penting darinya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengungkap itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita perlu mengetahui tentang setting sejarah atau gambaran kondisi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada hal-hal penting yang perlu untuk kita munculkan. Yang pertama, peristiwa ini terjadi hampir disepakati oleh para ulama, terjadi di tahun ke-10 dari kenabian. Jadi ketika Rasul masih di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum itu, karena Rasul di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan dakwah saat itu menghadapi tantangan yang makin berat dan makin berat. Maka singkat cerita, tokoh-tokoh kafir Quraisy makin meningkatkan tekanannya kepada Rasulullah SAW supaya menghentikan gerakan dakwahnya. Berbagai siksaan dilakukan. Dan di tahun itu sudah tercatat 3 tahun mereka memboikot keluarga besar Rasul, Bani Hashim. Diboikot, tidak boleh ada pasukan makanan yang masuk ke perkampungan tersebut. Sehingga persediaan bahan makanan menipis, bahkan habis. Orang-orang sudah makan apa yang ada. Ada daun-daun juga dimakan. Diriwayatkan Rasulullah SAW juga mengganjal perutnya dengan kerikil. Betapa sulit menghadapi tekanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dalam kondisi seperti itu, masih ada keberatan lain yang secara khusus dirasakan oleh Rasulullah SAW. Karena di tahun sebelum Rasulullah SAW atau di tahun Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul kehilangan 2 sayap perjuangannya, yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya Abu Thalib.
Kenapa dua orang ini diistilahkan dengan dua sayap kehidupan Rasul, perjuangan Rasul? Karena kita tahu Khadijah radhiyallahu anha bukan sekedar istri. Beliau adalah satu-satunya orang yang memberikan penguatan batin kepada Rasul bahwa apa yang beliau lakukan adalah kebenaran, yang beliau lakukan adalah kebaikan, dan tidak akan memberikan efek keburukan pada dirinya. Kita tahu peristiwa turunnya wahyu pertama, di mana Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sangat-sangat besar, sayapnya menyelimuti seluruh alam ini. Kemanapun Rasulullah melihat, tertutupi oleh sayap malaikat Jibril. Tentu ini adalah pengalaman hidup yang sangat-sangat menakutkan. Apalagi Jibril berkali-kali memaksa beliau untuk membaca. Padahal Rasul menegaskan, saya tidak bisa membaca. Lalu turunlah beberapa ayat Al-Quran. Saat itu Rasulullah SAW dalam kondisi kebingungan. Salah satu riwayat yang ekstrim menyatakan, Rasul mengatakan, saya seakan-akan kesurupan jin. Tidak tahu kejadian itu apa. Dan itu sangat menekan jiwanya. Rasul takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Tapi Khadijah menyatakan, engkau adalah orang baik. Sejak kecil tidak pernah berbuat keburukan. Engkau selalu menyayangi anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka tidak mungkin Tuhan membuat hidupmu celaka. Mencoba meyakinkan bahwa kejadian yang dirasakan itu bukan sesuatu yang buruk. Sampai Khadijah kemudian mengantarkannya ke Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang tahu tentang sejarah-sejarah masa lalu, dan makin mendapatkan penguatan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu temui, itu pernah ditemui oleh orang-orang terbaik di muka bumi. Engkau akan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah. Begitu pernyataan Waraqah ibnu Naufal. Apakah cukup itu? Tidak. Khadijah bukan hanya memberikan dukungan secara rohani. Beliau sebagai saudagar sukses kaya raya, beliau berikan seluruh harta kekayaannya untuk dakwah Rasulullah SAW. Silakan pakai seluruh harta yang ada. Di saat semua orang memboikot Rasul, tidak memberikan simpati apapun kepada Rasul, Khadijah adalah satu-satunya orang kaya yang siap menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Sehingga ketika Khadijah wafat, tentu ini sebuah pukulan berat pada kejiwaan Rasulullah SAW. Dan di tahun yang sama, Abu Thalib, sang paman, juga wafat. Abu Thalib memang tidak pernah bersyahadat sampai wafatnya. Berkali-kali Rasul mendakwainya supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di akhirat nanti Rasul bisa membantunya. Tapi tidak pernah diucapkan. Tapi Abu Thalib menjadi benteng Rasul
dari pedang-pedang Quraisy. Sang paman ini menyatakan, selama saya masih hidup, tidak boleh ada yang berani mencelakai keponakanku. Dan dia tokoh besar, sehingga tokoh-tokoh yang lain tidak berani. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja Rasul kemudian bisa mereka temui, kemudian ejek dan yang lainnya. Tapi secara umum keberadaan Abu Thalib membuat pedang-pedang mereka tidak bisa diancamkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika sang paman juga wafat, tidak ada benteng lagi yang melindungi Rasulullah SAW. Sehingga kondisinya makin berat. Tantangan dakwah dirasakan makin sulit oleh Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah merasakan tekanan yang luar biasa. Dakwah di Mekah seakan tertutup pintunya. Dia diusir, tidak diterima di kampung halaman. Dan ketika Rasulullah mencoba untuk memindahkan dakwah ke Taif, ternyata beliau juga diusir di Taif. Sangat-sangat menyakitkan, karena Rasulullah SAW diusir oleh penduduk Taif, dilempari batu dan kerikil oleh anak-anak dan para perempuan. Beliau berlari sejauh 3 kilometer, naik turun bukit berdarah-darah, sampai pada akhirnya Rasul menyelamatkan diri masuk ke sebuah perkebunan dan bertemu dengan tukang kebun, orang Yahudi, lalu berkenalan sebentar, dan Yahudi ini kemudian masuk Islam. Sebagai hiburan kecil bagi Rasul, semua orang menolak dakwahnya dan ada orang yang mau mengakui kenabian. Dalam kondisi berat seperti itulah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Rasulullah, mempersiapkan perjalanan luar biasa. Dan terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, tujuan utama perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada Nabi secara khusus dan kepada umat manusia secara umum tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini semuanya sangat-sangat luar biasa, sulit dicerna oleh nalar yang tidak dibimbing oleh keimanan, itu menjadi wajar. Karena Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaannya. Ketika bumi terasa begitu sempit, ketika semua orang tidak memberikan simpati kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala hadir untuk memberikan penguatan kepada nabinya agar tetap bisa menjalankan tugas beratnya, yaitu mendakwahkan Islam. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana kita tahu, Allah memperjalankan Rasul dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, bahkan naik ke langit level 1, 2, 3 sampai ke 7, bahkan naik lagi ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi
lalu masuk Baitul Ma'mur dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kejadian yang sulit dicerna oleh akal. Perjalanan Mekah Palestina di saat itu jarak tempuhnya sekitar 3 bulan. Dan Rasulullah SAW menempuh jarak itu tidak lebih dari 3 jam. Sehingga jarak tempuh 1 bulan diselesaikan dalam 1 jam. Apalagi kemudian naik ke langit yang tentu lebih jauh. Dan bukan cuman langit pertama, tapi sampai melewati langit ke-7. Lalu turun lagi, lalu balik lagi ke Mekah, dan tetap masih dalam potongan malam yang sama. Jelas perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu peristiwa ini memang sulit diterima oleh akal, tapi dengan kacamata keimanan, peristiwa ini sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, sehingga hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan teknologi apapun sangat mudah bagi Allah. Kalau saat itu kendaraan berupa onta, tercepat kuda, kemudian penerbangan berikutnya ada mobil, bahkan ada kereta cepat, tapi tidak mungkin bisa mengalahkan teknologi yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang kendaraannya buruk, yang Rasul menyatakan lebih kecil dari kuda, lebih besar dikit dari keledai, dan disebut buruk karena sangat cepat. Karena barak itu adalah kilat, jadi perjalanannya secepat kilat. Tapi Rasul juga tidak merasa kewalahan dengan perjalanan yang cepat. Bisa jadi kita kalau diperjalankan sangat cepat, kita kewalahan mengikuti perjalanan itu. Tapi Rasul melakukan perjalanan itu dengan santai, berdialog dengan malaikat Jibril. Apalagi saat Allah Subhanahu wa taala perlihatkan surga dan neraka, kenikmatan-kenikmatannya, adab-adab pedihnya, Rasul terus bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Kenapa mereka mendapatkan ini, mendapatkan itu? Sehingga tujuan pertama sebagaimana dijelaskan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan kemahakuasaan kami, bukan hanya dalam perjalanan di bumi, tapi juga perjalanan ke langit. Sehingga memang secara akal manusia sulit untuk bisa menerima peristiwa ini. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata subhanalladzi. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj memang peristiwa yang secara akal sulit, tapi mudah bagi Allah. Karena itu Allah menyatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Maksudnya adalah maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Maha suci Allah dari segala tuduhan-tuduhan
yang salah. Maha suci Allah dari segala bentuk prasangka-prasangka yang buruk. Sehingga perjalanan yang sangat-sangat tidak logis ini betul-betul terjadi dialami oleh Rasulullah SAW. Karena Allah menyatakan subhanalladzi asra, dialah yang memperjalankan. Rasulullah SAW tidak merasa keberatan melakukan perjalanan itu karena Rasul diperjalankan. Bukan hanya melakukan perjalanan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata bi'abdihi, para ulama menyepakati kata abd, hamba, itu tidak tepat kecuali ketundukan secara fisik dan ruhani bersamaan. Sehingga kemudian disimpulkan perjalanan ini dilakukan oleh Rasul secara fisik dan ruhani. Jiwa dan raganya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya jiwanya saja, ibarat kita bermimpi. Karena kalau soal mimpi, tentu peristiwa ini bukan mukjizat. Bukan hanya Nabi, kita pun sering bermimpi melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh yang harusnya sangat lama, kita bisa tempuh beberapa detik, beberapa menit, dan balik lagi dalam waktu yang sangat cepat. Kita bisa jadi bermimpi jalan-jalan. Mungkin yang pernah ke luar negeri, kenangan itu muncul lagi, jalan-jalanlah ke luar negeri. Memasuki jalan-jalan yang ada, mungkin berbelanja. Begitu dia terbangun, tetap di atas tempat tidur. Kembali lagi dengan sangat-sangat cepat. Kalau itu yang dirasakan oleh Rasul, tentu bukan mukjizat. Kita pun manusia biasa sering merasakan itu. Sehingga ketika Allah menyatakan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, itu betul-betul secara fisik Rasul melakukan perjalanan itu. Dan Rasulullah SAW di dalam perjalanan Mi'raj bertemu dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bersamaan dengan Nabi Isa. Berikutnya ada Nabi Yusuf, ketemu juga Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi yang ditemui di langit itu mengucapkan salam, sambutan hangat dan menguatkan terkait dengan misi dakwah yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kondisi yang begitu berat dirasakan oleh Rasul, mendapatkan hiburan ketemu dengan para nabi, para seniornya, dan menguatkan misinya, itu Rasul merasa lebih tenang. Bahwa yang merasakan keberatan dakwah bukan beliau sendiri. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah merasakan hal yang sama, dan mereka memberikan penguatan agar komitmen dakwah itu tetap dimiliki. Sehingga dengan perjalanan ini Rasulullah SAW seakan-akan mendapatkan hiburan. Kalau kita itu rihlah, jalan-jalan, kepenatan pekerjaan, rutinitas itu jadi tidak menekan jiwaan kita. Begitu pula Rasulullah SAW ketika diperjalankan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi seniornya,
dan memberikan penguatan, Rasul kemudian merasa tantangan dakwah yang beliau hadapi adalah sesuatu yang memang harus dihadapi. Tidak boleh ada kata mundur. Pesan nabi-nabi sebelumnya menguatkan dirinya untuk terus melakukan dakwah. Bahkan sebelum naik ke langit, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat terlebih dahulu di Masjidil Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan semua nabi-nabi yang ada untuk sholat di belakang. Dan Rasul mengenali masing-masing nabi itu. Secara fisik Rasul menceritakan, Adam itu seperti ini, tingginya segini, rambutnya begini. Begitu juga Nabi Ibrahim, nabi yang lain-lain disebutkan. Sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang menguatkan komitmen dakwah Rasulullah SAW. Sehingga perjalanan ini memang bukan perjalanan biasa. Perjalanan yang seluruhnya berisi tentang kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan kondisi Rasulullah SAW. Hal berikutnya yang perlu untuk kita tahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Allah menyebutkan dua masjid ini menunjukkan dua masjid ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dan itu yang harus kita ketahui. Dua masjid ini, dua masjid pertama yang dibangun di permukaan bumi ini. Dan pembangunnya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali membangun Masjidil Haram, setelah 40 tahun kemudian ke Palestina dan membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan disebut Al-Aqsa karena dia tempat terjauh, sangat jauh dari Mekah untuk ukuran saat itu. Sebelum ada teknologi informasi, teknologi transportasi, itu sangat jauh. Sehingga disebut Al-Masjidul Aqsa, masjid yang sangat jauh. Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Allah menyebutkan dua masjid ini dalam peristiwa Isra, ini menjadi tanda bahwa dua masjid tersebut menjadi amanah buat umat Islam yang harus tetap dijaga kesuciannya. Dan saat itu dua-duanya tidak berada dalam kekuasaan umat Islam. Masjidil Haram masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena Fathu Makkah itu kan terjadi beberapa tahun setelah itu. Rasul berhijrah 3 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti masuk ke Mekah, membebaskan untuk Mekah itu setelah 2 tahun di Madinah. Sehingga saat itu baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa berada dalam kekuasaan orang-orang kafir. Kalau di Masjidil Haram, orang-orang musyrik itu masih bisa kita katakan orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tapi Tuhannya banyak, maka disebut musyrik. Tapi kalau di Palestina saat itu dikuasai oleh Persia, orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan, sehingga tempat-tempat ibadah dihancurkan. Ada sinagog dan yang lainnya yang pernah ada, semuanya dihapuskan. Karena mereka tidak meyakini adanya Tuhan, adanya agama. Dua-duanya dalam kondisi di bawah cengkraman orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat yang harus disucikan, yang harus dijaga. Karena itu setelah Masjidil Haram dikuasai oleh Rasul dan dijamin keamanannya, bahkan beliau menyatakan tidak ada hijrah setelah hari ini. Mekah, Madinah aman.
Kalian tidak perlu lari ke sana kemari. Ini adalah tempat kita. Tapi Palestina saat itu masih belum. Masjidil Aqsa, walaupun Rasul memotivasi banyak sahabat untuk ke sana, kondisinya masih sangat berat. Ada sebuah hadis, seorang sahabiah bertanya Rasul, "Aftina, berikan kami petunjuk tentang Masjidil Aqsa. Apa yang perlu untuk kami lakukan?" Rasul menyatakan, "Pergilah ke sana. Sholatlah di sana 2 rakaat. Karena sholat di sana nilainya 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain." Sahabiah menyatakan tempatnya sangat jauh dan kondisinya tidak aman karena dikuasai oleh orang-orang kafir. Apa yang bisa dilakukan? Rasul menyatakan, kalau kamu tidak bisa ke sana, tidak bisa sholat di sana, kirimkanlah minyak tanah supaya tetap ada api yang menyala di sana, tetap ada kehidupan di sana, tetap bisa digunakan untuk ibadah di sana. Dan hadis inilah kemudian dijadikan landasan utama para ulama bahwa umat Islam dimanapun berada punya kewajiban untuk membantu penduduk Muslim Palestina membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan kotor Zionis Yahudi. Karena masjid itu hari ini tidak aman. Kalau kita tidak berani ke sana, kita harus kirimkan kalau saat itu minyak tanah. Kalau hari ini menjadi sangat fleksibel, banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana untuk mensucikan kembali Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa baru kembali ke tangan umat Islam pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sudah banyak sahabat-sahabat yang mencoba ke sana tapi tidak sampai. Kita tahu ada seorang sahabat Ansor yang sampai hari ini kuburannya ada di Turki. Itu orang yang termotivasi untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Lalu berpesan, kalau nanti saya mati di jalan, tolong antarkan jenazahku ke tempat terjauh yang bisa kalian bawa. Ternyata sampai cuma di Turki, tidak sampai ke Palestina. Artinya sahabat semuanya berkeinginan untuk merealisasikan mimpi Rasul itu, tapi baru direalisasikan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kembali ke kisah Isra Mi'raj ini, bahwa Rasulullah SAW memotivasi kita dan mewajibkan bagi kita bahwa kedua masjid tersebut menjadi amanah abadi. Kalau Masjidil Aqsa hari ini dalam kondisi dikuasai oleh orang kafir, bukan tidak mungkin nanti masjid yang lain juga bisa dikuasai. Walaupun ada hadis bahwa Dajjal itu tidak bisa masuk Mekah, Madinah, dan Palestina. Tapi itu Dajjal di akhir zaman. Dajjal hari ini bisa jadi masuk dan melakukan kerusakan. Walaupun kadar kerusakannya tidak sama seperti kerusakan yang nanti akan dilakukan oleh Dajjal di akhir zaman. Sehingga ini menjadi amanah bagi kita umat Islam untuk menjaga kesucian tempat-tempat tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun tadi saya katakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu merupakan hiburan Allah untuk Nabi, karena beratnya gerakan dakwah yang harus beliau usung
beratnya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh beliau, sehingga bertemu dengan Nabi, melihat akhirat, surga dan neraka, itu imannya menjadi sangat kuat, komitmennya menjadi muncul kembali, sehingga kemudian siap untuk melakukan dakwah. Tapi di saat yang sama, hidup ini memang ujian. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan berarti tantangan dakwah melemah, bahkan meningkat tajam. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi fase berikutnya, bagaimana tantangan dakwah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Karena peristiwa ini menjadi ujian keimanan. Karena Rasulullah SAW ketika menceritakan bahwa semalam saya melakukan perjalanan ke Palestina, naik ke langit bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Allah, kemudian balik lagi. Ini ujian logika yang membuat banyak orang kembali meragukan Rasul. Mereka yang lemah iman berbalik arah dan murtad kembali. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, peristiwa ini sangat tidak logis. Yang kedua, orang-orang yang lemah iman ini mendapatkan tekanan-tekanan sosial, diejek oleh semua orang. Masihkah mau percaya sama Muhammad? Ini peristiwa yang sangat tidak logis. Melakukan perjalanan sejauh itu hanya dalam potongan malam. Mereka diejek, sehingga sulit sekali mempertahankan keimanan. Maka Abu Jahal tertawa puas, seakan mendapatkan momen emas dengan adanya peristiwa ini. Dia menyatakan, Muhammad habis hari ini. Tidak akan ada lagi orang yang mau percaya dengan diri, karena kegilaannya sudah luar biasa ketika menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj ini. Muhammad telah kehilangan akal warasnya, sehingga cerita ngaco. Dengan begitu citranya akan bisa dihancurkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal segera menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kita perlu tahu, Abu Jahal itu sebelum disebut Abu Jahal, itu dikenal dengan nama Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak kebijakan. Semua persoalan orang, kalau bertanya kepada Abu Jahal, itu terselesaikan dengan baik. Kerusuhan-kerusuhan antar kabilah bisa diselesaikan. Sehingga Abu Jahal itu orang yang sangat cerdas. Cuman karena dia menolak kebenaran, maka disematkanlah kepadanya Abu Jahal, bapak kebodohan. Padahal sebelumnya adalah bapak kecerdasan. Orang cerdas yang lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu orang yang terjaga moralitasnya, bahkan tidak pernah mabuk sekalipun. Padahal budaya mabuk, itu sudah mendominasi kehidupan orang. Sehingga kecerdasan akalnya tidak pernah terganggu. Dan Rasul menyatakan, semua orang yang aku ajak kepada Islam, pasti mikir-mikir dulu, menolak dulu, kecuali satu, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditawarkan, kebenaran langsung masuk ke hatinya dan langsung menerimanya. Akal sehatnya masih terjaga dengan baik. Sehingga Abu Jahal tahu Abu Bakar adalah manusia cerdas. Maka momen ini dipakai dengan baik. Segera menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menyampaikan, wahai Abu Bakar, masihkah kamu percaya dengan Muhammad?
Hari ini dia cerita, semalam dia jalan-jalan ke Palestina, naik ke langit, turun lagi, balik lagi di malam yang sama. Masihkah kamu percaya dengan omongan dia? Abu Bakar As-Siddiq yang memang belum pernah mendengar cerita itu, dia konfirmasi, menvalidasi, benarkah dia yang mengatakan itu? Tokoh-tokoh kufar Quraisy, ya, dia mengatakan semalam melakukan perjalanan itu. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau berdebat tentang jarak dan waktu, karena kalau pakai otak, jarak dan waktu ini nggak ketemu. Perjalanan yang sangat-sangat jauh ditempuh hanya dalam potongan malam. Tapi Abu Bakar menggunakan fondasi dasar keimanan. Dengan tegas dia menyatakan, kalau betul itu kata-kata dia, maka aku membenarkan kejadian itu. Jangankan cerita tentang perjalanan dunia, berita-berita langit, saya percaya. Ayat-ayat Al-Quran itu berita dari langit, wahyu dari Allah, diterima oleh Rasul. Saya percaya kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuman peristiwa jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, ada jarak dan waktu yang gak ketemu, yang gak logis. Wahyu itu juga gak logis. Tapi itu saya percaya. Sehingga pernyataannya, kalau betul dia yang ngomong, maka saya percaya kebenaran itu. Sehingga dengan pernyataan Abu Bakar, umat Islam merasa terselamatkan. Tekanan psikologis yang mereka hadapi dari ejekan orang-orang kafir, itu bisa mereka lawan. Merasa tenang bahwa ada Abu Bakar yang mampu memberikan jawaban tuntas. Sehingga ejekan-ejekan itu kemudian terjawab dengan baik. Sehingga peristiwa ini memang menjadi ujian bagi keimanan orang-orang di sekitar Rasul. Apakah betul-betul beriman terhadap kekuasaan Allah, terhadap kerasulan Muhammad SAW, atau hanya ikut-ikutan. Dan kita perlu tahu bahwa keimanan memang di atas logika. Banyak hal yang mungkin logika kita tidak nyambung, dengan pendekatan keimanan itu bisa kita terima dengan mudah. Hal ini bukan berarti keimanan itu terus tidak logis. Bukan, keimanan itu sangat logis. Justru keimanan yang diajarkan di dalam Islam itu semuanya logis. Kalau kita cermati konsep keimanan di dalam agama-agama yang lain, itu yang tidak logis. Misalnya tentang konsep ketuhanan. Islam menawarkan Tuhan itu harus satu. Nasrani menyatakan Tuhan itu tiga. Mana yang lebih logis? Yang lebih logis, Tuhan itu satu. Karena Tuhan itu penguasa mutlak. Kalau dia butuh yang lain, tidak layak jadi Tuhan. Sehingga Tuhan itu harus berdiri sendiri, tidak butuh kepada pihak manapun. Itu konsep ketuhanan yang benar. Sehingga kalau ada konsep ketuhanan kerjasama antara bapak, ibu, anak, berarti mereka tidak layak jadi Tuhan. Maka Allah menyebutkan Maryam dan Isa, kana ya'kulani ta'am. Keduanya dulu makan makanan. Makan makanan itu artinya tidak layak jadi Tuhan karena dia butuh makanan. Kalau Tuhan masih butuh yang lain, berarti tidak layak jadi Tuhan. Sehingga semua konsep keimanan dalam Islam itu sangat logis. Bukan berarti kemudian karena iman itu di atas logika, lalu keimanan itu tidak bisa dilogikakan. Dan kita bisa merasakan itu, bahwa semua konsep keimanan kita
bisa dilogikakan sehingga lebih menenangkan akal dan hati kita, tidak menciptakan kebimbangan. Kalau ada yang bimbang, berarti perlu untuk belajar lebih supaya kebimbangannya itu terjawab tuntas. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya, terakhir, bahwa ibarat sebuah perjalanan. Rasulullah SAW pulang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat 5 waktu. Perlu kita tahu bahwa ibadah salat itu ibadah yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Tapi salat yang disyariatkan oleh Allah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu salat 5 waktu. Salat wajib 5 waktu. Sebelumnya juga sudah ada salat. Rasul di Mekah salat, bahkan sebelum beliau naik Mi'raj bertemu dengan Allah juga sudah salat 2 rakaat. Menjadi imam nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi sebelumnya juga salat. Ini kita perlu tahu bahwa salat, zakat, puasa, haji itu semuanya syariat semua nabi-nabi Allah. Cuman tata caranya berbeda dari waktu ke waktu. Rasul di Mekah juga puasa. Dulu puasa Asyura itu wajib. Begitu di Madinah turun ayat puasa Ramadan, maka seluruh puasa yang dulu hukumnya wajib berubah menjadi sunnah, yang wajib hanya Ramadan. Dulu Rasulullah SAW wajib sholat qiyamul lail. Ketika turun surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 19, itu dilaksanakan oleh Rasul selama 1 tahun bersama sahabat. Sholat malam wajib. Baru turun ayat ke-20 setelah 1 tahun, lalu sholat malam itu menjadi sunnah karena sudah ada kewajiban-kewajiban yang lain, ada jihad, ada berdagang dan yang lainnya, itu sangat merepotkan sehingga kemudian Allah rubah hukum. Sehingga salat yang diterima oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu salat 5 waktu. Detail waktunya diajarkan oleh malaikat Jibril. Jibril yang datang menemui Rasul mengajarkan kapan salat subuh, kapan salat duhur, kapan asar, maghrib, isya. 2 hari diajari oleh malaikat Jibril secara detail. Kalau kita lihat kisah Isra dan Mi'raj, disebutkan di sejumlah hadis, itu tadinya sholat itu 50 waktu. Lalu bertemu dengan Musa dan menyatakan umatmu gak akan kuat, mintalah keringanan. Jadilah diringankan oleh Allah. Turun menjadi 10, lapor lagi, minta lagi. Turun jadi 5, ketemu lagi Nabi Musa, minta lagi. Rasul menyatakan saya malu, minta pengurangan terus. Lalu Allah Subhanahu menegaskan 5 tapi nilainya tetap 50. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa salat 5 waktu menjadi oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan salat ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita perkuat, bahwa salat ini dalam penghambaan manusia menjadi ikatan yang paling kuat, yang paling terakhir. Tidak disebut hamba kalau tidak sholat. Dan sejumlah hadis menegaskan hal itu. Rasul pernah menyatakan nanti setelah saya akan ada pemimpin-pemimpin yang melakukan banyak dosa dan kezaliman. Sahabat bertanya Rasul, apa yang bisa kami lakukan dalam kondisi itu?
apakah kami boleh membunuh itu? Rasul mengatakan tidak boleh selama mereka masih sholat. Jadi kalau masih sholat tidak boleh dibunuh. Tapi kalau sudah tidak sholat, murtad, berarti boleh dibunuh. Sehingga kedudukan sholat dalam penghambaan setiap hamba itu menjadi indikasi terakhir. Sholat juga sangat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Di sejumlah hadis Rasul menyebutkan, sholat yang ditunaikan dengan baik, itu hidup seseorang akan baik. Kalau sholat ditunaikan secara berjamaah, maka komunitas tersebut akan berjalan dengan baik. Hubungan hati mereka akan terjaga dengan baik. Tapi kalau sholat sudah berantakan, tidak ada keinginan untuk berjamaah, maka penyakit-penyakit sosial itu sulit untuk diselesaikan. Itu efek pelaksanaan sholat dalam kehidupan dunia. Di akhirat tentu jauh lebih menentukan. Kita tahu Rasul menyatakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah dari hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain ngikutin. Kalau sholatnya buruk, yang lain menjadi nggak penting, menjadi nggak bisa menyelamatkan. Rasul juga menyatakan barang siapa tidak sholat, dia akan masuk neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun. Para ulama menyebut kenapa? Karena kemungkinan orang tidak sholat, tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, karena kesombongannya dengan kekuasaan yang luar biasa, sebagaimana yang dimiliki oleh Fir'aun. Nggak mau tunduk kepada Allah, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Haman adalah menteri kepercayaan Fir'aun. Dan dia menjadi menjadi simbol banyak orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena jabatan yang tinggi. Sehingga orang yang tidak sholat akan masuk neraka bersama dengan Haman. Kemudian Qarun kita tahu, tadinya hamba Allah, tadinya umatnya Nabi Musa, begitu diberi kekayaan yang luar biasa, lalu ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah karena kekayaannya, akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan Qarun. Sehingga sholat ini menjadi ikatan penghambaan kita yang paling utama, sehingga perlu untuk kita jaga dengan sebaik mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini, hingga kita bertemu dengan Allah dan mendapatkan balasan yang sempurna. Mungkin ini beberapa hal catatan penting terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu tidak secara detail dengan keterbatasan waktu yang ada, tapi paling tidak beberapa poin tersebut menguatkan keimanan kita bahwa sholat hanyalah indikasi. Utamanya peristiwa Isra Mi'raj adalah meyakinkan keimanan kita. Orang kalau beriman kepada ketuhanan Allah, maka dia tunduk kepada Allah, baik dalam bentuk sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab.